Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Salat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, perkenalkan ulun Ustadz Syahriadi atau Ustadz Adi bisa dipanggil. Ulun dari Guru Tahfiz Ummi di MI Al-Hamid. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Ramadan, dahsyatnya Ramadanku pada tahun ini. Mudah-mudahan pian semuanya, anak-anak bapak, ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua murid Al-Hamid, mudah-mudahan diberikan kemudahan selama berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada hari ini ulun akan membawakan satu tema tentang Al-Quran sebagai petunjuk atau huda. Kemudian itu adalah petunjuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Ulun akan menyampaikan tentang tema tadi, bahwa Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, Al-Quran adalah firman Allah. Kita pasti meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Nah, karena ketika kita beriman kepada Allah, maka konsekuensi dari beriman kepada Allah artinya bahwa kita juga wajib percaya kepada Al-Quran, mengamalkannya, dan juga bukan cuma sekedar mengamalkan ya. Artinya apalagi bahwa di bulan Ramadan ini kita sangat berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, kemudian juga memahaminya, mentadaburi ayat-ayatnya. Nah, itu sangat penting ketika kita di dalam Al-Quran. Apalagi kita sebagai sekolah tahfiz, menghafal Quran itu ya, setiap hari menghafalnya, mengulangnya, memorojah hafalan. Nah, itu sebenarnya juga tidak cukup hanya sekedar kita hafal. Nah, tapi juga kita penting untuk mentadaburi Al-Quran. Artinya apa yang sudah kita baca tadi, kita perlu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, maka satu ayat yang kita baca itu adalah mukjizat dari Al-Quran. Nah, jelas bahwa di dalam Quran itu memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dan juga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Al-Quran itu sebagai basyiran, sebagai pembawa berita gembira juga, dan juga sebagai nadhiran atau sebagai petunjuk, sebagai peringatan kepada semua manusia. Nah, Al-Quran yang kita baca ya, Al-Quran yang kita baca setiap hari, di sana juga intinya bahwa ada orang-orang yang dia tuh membaca Quran gitu, nah, tapi dia kadang mengamalkan atau kadang mentadaburi isi Al-Quran. Tapi ada juga orang yang baca Quran, mentadaburi Al-Quran, memahami, namun tidak mengamalkan. Nah, itu kan sangat merugi gitu. Padahal Al-Quran itu diturunkan untuk diterapkan. Nah, jadi kalau misalkan kita itu, misalkan contoh ya, di dalam Quran itu ada dikatakan misalkan aqimus shalah, dirikanlah sholat. Nah, dia membaca Quran dan juga memahami artinya, namun ternyata dia tidak mengamalkan. Nah, berarti itu mungkin ya ada yang salah di dalam diri kita kalau misalkan kita sudah baca Quran, memahami ayatnya tapi tidak mengamalkan. Contoh-contoh mungkin ketika kita, mungkin anak-anak bapak ya, ketika di sekolah pakaiannya bagus gitu, rapi, menutup aurat. Nah, tapi ternyata ketika misalkan di kelas, misalkan ada ustadznya menjelaskan bahwa pentingnya kita itu menjaga aurat. Nah, kan di sekolah gitu, misalnya kita pakai seragam ya, rapi gitulah, menutup aurat. Nah, tapi ternyata ketika di rumah, misalkan di luar rumah, ternyata misalkan kebuka auratnya, entah misalkan dia kada pakai kerudung, atau dia kada pakai jilbab. Nah, ini yang harus kita pahami dulu bahwa kerudung sama jilbab itu sesuatu yang berbeda ya. Kerudung itu ya di atas ya, kerudung itu yang sampai dada atau sampai pantat gitu. Kalau jilbab itu adalah pakaian kurung yang menjulur sampai ke bawah. Nah, itu kalau di Indonesia memang dulu pernah Ustaz itu salah paham gitu bahwa jilbab itu ya kerudung gitu. Padahal
jilbab itu adalah baju kurung yang sampai ke bawah menjulur gitu. Sedangkan kerudung ya di atas yang kita tenang, misalnya untuk perempuan. Nah, jadi ketika dia itu sudah di sekolah, misalkan dia belajar tentang Quran, menghafal Quran, kemudian juga ustaznya menjelaskan pentingnya nutup Al-Quran, itu kan bentuk dari mentadaburi Al-Quran. Nah, tapi ternyata ketika dia di luar rumah, nah dia ketika sudah dia di luar sekolah, itu aturan sekolah misalkan pentingnya nutup aurat, dia tidak mengamalkan. Nah, itu artinya bahwa harusnya kan Al-Quran itu sebagai petunjuk bahwa yang kita pelajari di sekolah itu bukan hanya sekedar pelajaran. Nah, itu pentingnya. Al-Quran yang kita pelajari di sekolah itu bukan hanya sekedar pelajaran atau bukan hanya sekedar maklumat, tapi Al-Quran juga dijadikan sebagai mafahim atau sebagai pemahaman. Ketika kita ngerti bahwa pentingnya nutup aurat, maka ketika kita di dalam kehidupan, aurat itu juga harus dijaga. Nah, itu pentingnya. Nah, tadi kembali lagi, tadi ketika kita baca Quran, memahami Quran, itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai seorang muslim. Nah, ini juga dikatakan di dalam firman Allah, laula anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Nah, andai saja ya, Allah berfirman, andai saja kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, pasti engkau akan melihatnya gunung itu hancur, tunduk dan hancur lebur karena takut kepada Allah. Begitulah contoh-contoh kami gunakan untuk manusia agar mereka berpikir. Nah, ketika kita melihat permisalan ini kan ketika gunung yang tidak diberikan akal, ketika seandainya ajar Allah itu diturunkan Al-Quran, itu pasti gunung itu hancur. Nah, harusnya manusia yang mempunyai akal, ketika manusia yang punya akal itu harusnya dia benar-benar menggunakan akalnya, gitu, digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Manusia itu diciptakan punya akal, karena akal itu tidak dimiliki oleh makhluk lain kecuali manusia. Itu bentuk dari kelebihan kita sebagai seorang manusia. Nah, tapi tadi saya sampaikan bahwa manusia punya mata, punya telinga, punya hati, tapi dia tidak menggunakan itu semua untuk memahami ayat Allah, tapi tidak digunakan untuk mengamalkan isi Al-Quran. Nah, itu sesuatu yang salah. Itu kan berarti bukti kemaksiatan bahwa dia meninggalkan Al-Quran. Nah, jadi kalau kita sebagai muslim penting sekali bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi juga kita berlomba-lomba dalam amal soleh, dan juga penting untuk menerapkan isi Al-Quran tadi. Nah, jadi bahwa Al-Quran itu sangat penting untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Tadi kata ulun tadi bahwa seperti contoh tadi ya, misalkan kayak ketika pian belajar di sekolah tadi, misalkan di sekolah tentang ada misalkan kayak belajar sholat, belajar nutup aurat, tentang keutamaan misalkan kita berwudu, itu kan semua itu sudah kita pahami ya, belajar. Nah, artinya yang kita pahami itu adalah bahwa pelajaran Islam, baik itu misalkan ada mata pelajaran misalnya kayak Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, itu bukan hanya sekedar pelajaran atau bukan hanya sekedar maklumat atau transfer informasi dari guru ke murid. Seperti contoh misalkan ketika pengen lihat ada orang misalkan merokok ya, kan di kemasan rokok itu ada tulisan merokok itu membunuhmu. Nah, orang tahu bahwa merokok itu membunuhmu, tapi sebenarnya itu hanya sekedar informasi peringatan, bukan dijadikan sebagai pemahaman. Harusnya ketika orang itu melihat ini sebagai peringatan buruk untuk pengguna rokok, harusnya kan itu menjadi pemahaman kita bahwa itu supaya dijauhi. Nah, artinya bahwa belajar Islam, belajar Al-Quran itu bukan hanya sekedar pelajaran, itu paling penting, tapi Al-Quran itu dijadikan sebagai pemahaman di dalam kehidupan kita, itu penting. Kalau hanya sekedar pelajaran, belajar Islam hanya sekedar pelajaran, atau Al-Quran hanya bacaan, dipelajari tapi kada diamalkan, itu sama saja seperti pelajaran-pelajaran yang lain. Dia belajar tapi kada diamalkan, itu sesuatu yang parah gitu ya, sesuatu yang sangat menyedihkan di dalam kehidupan kita.
Nah, kita sebagai muslim harusnya Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai ketika misalkan kita merasa bahwa kita ini kada tenang, Al-Quran juga sebagai penyejuk hati kita. Ketika misalkan kita itu hati kita misalkan kayak kering gitulah, atau maksudnya rasa ada galau gitu. Nah, Al-Quran juga sebagai penyejuk hati kita. Nah, itu pentingnya Al-Quran. Tapi yang harus kita pahami tadi, Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan, tapi juga betul-betul diamalkan di dalam kehidupan kita. Apalagi kita di bulan Ramadan. Nah, itu kan yang salah itu bahwa ketika dia di bulan Ramadan dia sangat bersemangat membaca Quran, menghafal, memahami ayat-ayatnya. Tapi ternyata banyak yang juga hanya sebatas semangat di bulan Ramadan. Ketika dia setelah Ramadan dia meninggalkan Quran. Nah, artinya bahwa semangat itu kan perlu konsisten gitu ya. Semangat itu kan naik turun ya. Artinya bahwa semangat itu perlu dijaga tetap semangat. Tetap intinya setiap hari itu kita memang harus semangat beramal soleh, semangat baca Quran, semangat untuk mengamalkan Quran itu sangat penting. Bukan hanya semangat di bulan Ramadan, apalagi misalkan anak-anak Bapak misalkan semangat baca Qurannya karena supaya dapat hadiah nih misalkan. Kan bisa ada angket atau buku Ramadan gitulah, buku Ramadan yang bisa dibagikan guru-guru. Akhirnya misalkan sholat wajibnya digawi, puasanya, sholat sunnahnya, dengar ceramah digawi di checklist. Nah, tapi ternyata niatnya salah gitu. Niatnya hanya untuk meraih hadiah. Padahal kan itu merugi ya. Sebenarnya bahwa intinya setiap amalan yang kita kerjakan itu memang harus ikhlas. Karena ikhlas itu adalah ilmu seumur hidup. Apapun yang kita lakukan itu perlu keikhlasan. Nah, maka dari itu Al-Quran sebagai petunjuk itu harus kita hujamkan di dalam hati diri kita bahwa memang Al-Quran harus dijaga sebagai petunjuk. Apapun di dalam pergaulan kita, ketika kita baik itu masalah urusan pribadi, urusan masyarakat, maupun urusan kita kepada Allah, itu perlu adanya petunjuk untuk hidup kita lebih terarah. Karena Al-Quran itu kan kada cuma menceritakan tentang kisah-kisah para nabi, tapi dia juga sebagai pembawa berita gembira, basyiran wa nadhiran, artinya sebagai peringatan. Di dalam Al-Quran itu sangat lengkap. Nah, lengkap ya, artinya Islam itu lengkap dan menyeluruh. Semua problematika di dalam hidup itu semuanya ada. Baik itu misalkan masalah kita dengan diri kita sendiri, masalah diri kita sendiri misalkan kayak hablum minan nafsihi, misalkan kayak tentang masalah makan, masalah minum, akhlak, itu ada dalam Al-Quran. Tentang misalkan hubungan kita kepada Allah, masalah akidah, ibadah itu juga diatur dalam Al-Quran. Masalah tentang misalkan hubungan dengan masyarakat, masalah misalkan ekonomi, masalah hal-hal yang lain juga diatur dalam Al-Quran. Intinya bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, tapi Al-Quran bukan sekedar bacaan, itu harus kita pahami. Kalau misalkan kita hanya sekitar memahami Al-Quran sebagai bacaan, maka ya umat Islam kada punya kekuatan, umat Islam kada punya power gitu, kada punya kekuatan, karena Al-Quran itu sebagai petunjuk oleh umat Islam. Dan juga Al-Quran sebagai salah satu hukum syariat Islam dalam Islam. Nah, intinya bahwa tadi yang saya sampaikan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk itu memang kita harus tanamkan di dalam diri kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tinggalkan, itu harus berdasarkan pada Islam. Al-Quran sebagai petunjuk harus dijalankan, bukan cuma dibaca, tapi juga dipahami isinya, dihafalkan, dihadirkan kekhusyuan kita ketika kita baca Quran, dan juga kita harus mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan kita. Demikian dari ulun, mudah-mudahan bermanfaat apa yang ulun sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.